Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas tentang paradigma pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya karena kalian sudah banyak mengetahui tentang pembangunan berkelanjutan, saya mereview aja ya. Jadi agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau 2030 Agenda for Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Jadi SDGs ini diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau no left behind. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan atau 17 goals dengan 169 target dalam rangka melanjutkan MDGs atau Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015. Jadi MDGs-nya kan berakhirnya 2015 ya. Sekarang kita udah mulai ke SDGs, ada 17 goals yang akan kita bahas. Oke, tujuannya sendiri SDGs ini untuk keberlanjutan kehidupan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, kemudian pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Sehingga dalam 17 goals ini dikelompokkan menjadi 4 pilar. Ada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Oke, untuk pilar sosial, nah ini ada 5 goals ya. Yang pertama, tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Yang kedua, tanpa kelaparan, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menjamin hidup sehat dan sejahtera. Meningkatkan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pada semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Yang kemudian yang kelima, kesetaraan gender ya. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Kemudian pada pilar ekonomi ada 5 juga tujuannya atau goals-nya. Yang pertama, energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kemudian industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ada yang 10, berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian ini untuk pilar pembangunan lingkungan. Tujuan yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi yang layak.
yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Kemudian yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kemudian yang ke-13, penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Kemudian ekosistem lautan, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, ekosistem daratan, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kemudian di pilar yang terakhir atau pilar keempat, pembangunan hukum dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Di sini ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, inklusif di semua tingkatan. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ada 3. Yang pertama, universal, yaitu dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Kemudian integration, dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan. Kemudian no left behind, bermanfaat bagi semua, terutama masyarakat rentan, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, ini strategi pencapaiannya, yaitu sinergi dan terpadu, kemudian multidimensional, kerjasama multi pihak, perspektifnya jangka panjang, kemudian internalisasi dampak lingkungan sosial dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya salah satu kekuatan Indonesia dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah keterlibatan di Indonesia itu melakukan keterlibatan semua pihak dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya. Para pemangku kepentingan ini atau stakeholder ini berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Dari 4 partisipan atau platformnya terdiri dari pemerintah dan parlemen, kemudian ada peran akademisi dan pakar, ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha. Jadi seperti kita udah pelajari dalam proses penyusunan KLHS pun, dalam penyusunannya itu kan semua stakeholder diwajibkan atau diharuskan untuk ikut dalam proses perencanaan atau dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis yang kalau kita ingat lagi ya kemarin yang udah kita pelajari kan bahkan masyarakat atau masyarakat yang
umum gitu ya, itu diberikan wadah untuk memberi masukan perencanaan dalam proses KLHS. Ada 2 kali ya, kalau kita ingat kemarin di mekanisme penyusunan KLHS, di situ ada 2 kali namanya konsultasi publik. Biasanya dilaksanakan dengan FGD. Nah, sama halnya dengan penyusunan peran pelaku usaha ya, dalam penyusunan analisis dampak lingkungan atau AMDAL itu pelaku pengusaha pun juga akan melakukan konsultasi publik dalam proses atau proyek pelaksanaan rencananya. Oke, di sini peran pemerintah dan parlemen yaitu menetapkan indikator dalam target atau sasaran. Kemudian pengembangan kebijakan regulasi dan penyelarasan program. Kemudian mereka menyiapkan data dan informasi sosialisasi, komunikasi dan advokasi, penetapan indikator dalam target, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pendanaan. Jadi peran pemerintah dalam SDGs seperti itu. Dalam penetapan indikator KRP ya. Kemudian di sini ada peran akademisi, yaitu peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi, riset terkait kebijakan. Kemudian peran ormas dan media, diseminasi dan advokasi kepada masyarakat, fasilitas program kegiatan di lapangan, membangun pemahaman publik, serta ikut serta dalam monitoring pelaksanaan. Kemudian peran filantropi dan pelaku usaha, yaitu advokasi kepada pelaku usaha, fasilitas program dan kegiatan kepada pelaku usaha, meningkatkan kapasitas dan dukungan pendanaan. Oke, sebenarnya review sedikit ya, pembangunan berkelanjutan ini telah mengubah persepsi terhadap makna sebuah pembangunan. Jadi konsekuensi meningkatnya konsumsi sumber daya alam, di mana udah banyak kasus yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tingkat gangguannya ini gangguan sumber daya alam ini dari dulu ya udah kita rasakan sebenarnya. Hingga sampai pada kondisi yang tidak tersembuhkan. Jadi selama 30 tahun lebih, jadi era Orde Baru mungkin ya. Di Indonesia itu menganut paradigma pembangunan nasional yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan. Kita kan negara berkembang ya, yang kita sama-sama tahu bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih sangat banyak dan tidak merata ya tingkat pertumbuhan ekonominya. Jadi yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah, dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi itu, Indonesia itu hanya mengandalkan sumber daya hutan dan lingkungan sebagai gaya hidup yang konsumtif gitu ya. Dulu itu tidak ada kaidah-kaidah konservasi yang diterapkan. Kalau saya masih ingat waktu saya masih SD gitu ya, masih banyak orang-orang menjual kayu dengan harga murah. Ini contohnya ada alih fungsi lahan ya. Jadi penebangan penebangan hutan di Jawa itu sedang marak-maraknya waktu itu. Jadi kayu-kayu ditebangin semua tanpa berpikir kalau misalkan ada penebangan kayu atau pemanfaatan kayu, di situ akan ada sesuatu yang hilang atau nilai
nilai keberlanjutannya itu hilang. Jadi nebang-nebang aja, nggak ada konservasi atau lanjutannya. Habis ditebang terus diapain? Padahal waktu itu kayu-kayu yang dijual pada saat itu tuh kayu-kayu dengan umur yang lama. Jadi pertumbuhan kayu itu pertumbuhan pohon itu lama gitu loh. Dalam 1 tahun dia cuman bisa nambah 1 senti misalkan. Dan yang dijual itu kayu-kayu dengan umur yang 30 tahunan lebih gitu, yang besar-besar tapi itu prosesnya lama gitu loh. Pada akhirnya sampai pada kondisi yang ternyata setelah dialihfungsikan itu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Nah, oleh sebab itu dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan kita berkaca dengan hilangnya banyak sumber daya alam yang sudah tidak bisa kita kembalikan lagi, pembangunan berkelanjutan ini uh, nilai mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai moral dan ekologi. Dari 4 pilar pembangunan berkelanjutan yang udah kita bahas tadi ya, ada sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Jadi implementasi pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ditunjukkan dengan efisiensi biaya. Pembangunan tidak hanya menyejahterakan manusia, tetapi pembangunan harus tidak mengancam makhluk hidup lain. Kelangsungan ekologi makhluk hidup lain yang ternyata, yang dulu tidak kita pikirkan, ternyata hilangnya banyak makhluk hidup atas alih fungsi lahan itu berdampak yang sangat signifikan. Kemudian distribusi atau keuntungan diberikan secara adil agar yang kaya tidak makin kaya, yang miskin tidak makin miskin. Kemudian adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menghapus kemiskinan. Nah, di mana peran KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah memberikan kemungkinan yang lebih besar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemilihan KRP yang lebih tepat. Karena dari awal kita udah ada identifikasi untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian perannya lagi meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL atau instrumen pengelolaan lingkungan hidup lain karena sudah ada pegangannya nih di dalam KRP. Jadi untuk instrumen lanjutan atau untuk proyek akan lebih efektif karena sudah ada gambaran di KLHS. Kemudian yang terakhir memungkinkan dilakukannya identifikasi potensi dampak lingkungan hidup yang bersifat kumulatif dan dampak tidak langsung pada awal proses pembangunan. Nah, di sini itu yang dimaksudkan itu adalah gini, KLHS itu kan berdasarkan bentang lahan ya, bukan wilayah administrasi. Jadi sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas atau cross boundary environmental effect atau lintas sektor. Jadi penanganan atas lintas sektor itu diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks, Kak. Jadi karena sebenarnya permasalahan lingkungan hidup itu tidak fokus pada satu wilayah atau tidak fokus pada satu masalah, tetapi kompleks ya. Jadi diharapkan dalam penyusunan KLHS ini dia dapat menjawab atau mengantisipasi karena sudah ada identifikasi potensi dampak lingkungannya yang bersifat kumulatif atau dampak tidak langsungnya pada awal proses pembangunan.
Oke, terima kasih, sedikit review pembangunan berkelanjutan dan KLHS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.